Hujan mewarnai prosesi pemakaman pasangan suami istri yang meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Jumat waktu subuh, jenazah Vanessa Angel dan suaminya, Bibi, tiba di rumah duka di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Duka dan isak tangis keluarga, kerabat, serta tetangga mengantar kedua jenazah ke liang lahat. Informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Saat ini ada di lokasi pemakaman Vanessa Angel dan suaminya di Jakarta Selatan. Dan juga ada Kika Madona di Mapolda Jawa Timur di Surabaya. Saya akan ke Abel terlebih dulu. Abel, selamat siang. Seperti apa jalannya pemakaman pasangan Vanessa Angel dan juga suaminya Febri Ardiansyah? Ya, selamat siang Pascal dan juga saudara. Untuk prosesi pemakaman sudah selesai atau sudah dilakukan dan memang tadi berjalan cukup hikmat begitu. Nah, kalau dari proses pemakamannya sendiri memang tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat jenazah dari Vanessa Angel dan juga suami Febri Ardiansyah ini tiba di Taman Makam Islam Malaka Jakarta Selatan dan dimakamkan di satu liang lahat. Dan luas liang lahat tersebut kira-kira ada 2 kali 2 meter begitu, dan dimakamkan atau diletakkan jenazahnya ini secara bergantian. Yang pertama adalah peletakan peti jenazah dari Febri Ardiansyah terlebih dahulu atau suami Vanessa Angel. Lalu setelah itu adalah peletakan dari jenazah Vanessa Angel sendiri di sebelah atau bersebelahan seperti itu. Setelah itu proses pemakaman dilakukan dan memang diiringi dari isak tangis keluarga dan juga kerabat yang datang mengiringi prosesi pemakaman dari Vanessa Angel dan juga Febri Ardiansyah. Tentu tidak hanya itu, bahkan warga di sekitar pun juga ikut mengiringi proses pemakaman dari Vanessa Angel dan juga Febri Ardiansyah. Sebelumnya Vanessa Angel dan juga suami Febri Ardiansyah ini mengalami kecelakaan tunggal di tol arah ke Surabaya begitu, dan setelah melakukan pemeriksaan dari pihak kepolisian akhirnya dari jenazah Vanessa Angel dan juga Febri Ardiansyah ini dibawa ke Jakarta, dan tadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ini jenazah sudah tiba di Jakarta dan pada pukul 8 disolati. Setelah disolati pada pukul 9 dibawa ke makam atau tempat pemakaman dan dilakukan pemakaman. Tadi sudah ada pembacaan doa di akhir prosesi, sudah ada pembacaan doa dan permintaan maaf dari kedua keluarga begitu, dan diwakili oleh orang tua dari Febri Ardiansyah. Setelah ada proses pembacaan doa dan juga permintaan maaf dari pihak keluarga, satu persatu dari warga dan juga kerabat mulai meninggalkan tempat pemakaman. Namun hingga saat ini pun sebenarnya juga masih ada kerabat dan juga warga yang datang ke pemakaman Vanessa Angel dan juga Febri Ardiansyah untuk ikut dan turut mendoakan kedua jenazah tersebut. Abel, dari gambar yang juga sudah Anda dapatkan ketika Anda meliput di sana, ini kerumunannya cukup padat saat prosesi pemakaman tadi. Nah, apakah ada pengamanan khusus yang dilakukan untuk mencegah kerumunan para pelayat? Ya, memang tadi terlihat cukup padat dan memang seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak warga yang datang begitu untuk mengiringi proses pemakaman dari Vanessa Angel dan juga Febri Ardiansyah. Namun untuk pengamanan sendiri ini tidak ada pengamanan secara khusus. Namun kalau dari pihak makam tadi berjaga di depan makam seperti itu bagi warga yang ingin masuk atau ingin ikut mendoakan dan juga ingin melihat prosesi dari pemakaman Vanessa Angel dan juga suami ini harus menggunakan masker, sehingga kalau terlihat dari visual ini semua warga ini menggunakan masker seperti itu. Nah, tidak hanya pengamanan untuk warga yang harus memakai masker, namun juga ada pengamanan untuk lalu lintas, karena memang pada saat prosesi pemakaman berlangsung, bahkan sebelum prosesi pemakaman berlangsung ini sudah terjadi kemacetan dan juga sudah terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang yang ingin melewati Jalan Swadharma Raya atau di sekitar tempat pemakaman seperti itu. Sekali. Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan dari kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kini kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Kika Madona, saat ini sudah ada di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Kika, bagaimana kondisi anak Vanessa Angel serta satu penumpang dan pengemudi saat ini?
Iya, Paskalis dan juga Glenis serta saudara. Jadi untuk kondisi dari anak Vanessa Angel yaitu Gala Sky Andriansyah saat ini terpantau stabil, dan hal ini juga kemudian disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Reply Handoko pada pagi hari tadi, yang menyatakan meski Gala saat ini kondisinya sudah cukup membaik, namun pihak kepolisian beserta pihak rumah sakit dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih melakukan atau memberikan perawatan secara intensif kepada Gala untuk pemulihan, baik itu secara dari fisik maupun secara psikis ataupun mental dari Gala. Dan sebelumnya saudara, Gala ini dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur pada hari Kamis kemarin, tepatnya adalah pada pukul 8 malam. Setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Gala langsung menjalani CT scan untuk memeriksa luka-luka yang ia alami setelah kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis pukul 12:36 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya Gala yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, satu orang yaitu pengemudi dari kendaraan Vanessa Angel ini, Tubagus Jody, juga dibawa ataupun dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan fisik secara lanjutan. Selain itu juga pemulihan traumatik ini juga diberikan kepada Tubagus Jody, karena hingga saat ini yang bersangkutan polisi sudah berupaya untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan ini masih belum bisa memberikan keterangan cukup banyak karena masih mengalami trauma. Tidak hanya itu saudara, satu orang penumpang lainnya saat ini juga dirujuk di Surabaya, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ia adalah Siska yang merupakan asisten dari Vanessa Angel yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya setelah dilihat secara kondisinya Siska ini mengalami luka yang cukup parah, sehingga akhirnya Siska ini dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan secara intensif lanjutnya. Sementara itu saudara, tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada pihak kepolisian apa yang akan dilakukan setelah pemulihan dari para korban ini. Lalu yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Reply Handoko, ini adalah saat ini pihak kepolisian sedang berfokus kepada pemulihan mental dan juga traumatis dari masing-masing korban. Kami hadirkan petikan wawancara dari Kombes Pol Gatot Reply Handoko berikut ini. Tadi malam sekitar pukul 20 untuk driver dan anak almarhumah dan almarhum itu sudah digeser ke Rumah Sakit Bayangkara. Sekarang sementara dalam proses asesmen atau pemulihan. Kemudian untuk asisten rumah tangga sudah dirujuk dari kemarin di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, info yang kami terima kondisinya stabil, ya, namun tetap dilakukan asesmen. Sedangkan untuk drivernya ini dalam pengawasan penyidik lalu lintas dari Polres Jombang. Putra sematawayang dari Vanessa Angel, Gala, saat ini sedang menjalani perawatan secara intensif. Sebelumnya pihak keluarga sempat meminta agar Gala ini dibawa ke Jakarta dan menjalani perawatan di sana. Namun hingga saat ini masih belum dikabulkan permintaan tersebut karena masih harus menanti kondisi dari putra sematawayang Vanessa Angel ini benar-benar stabil dan juga pulih. Dan selanjutnya untuk pemulihan traumatik ini akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak Ditlantas Polda Jawa Timur. Demikian. Kalau begitu Kika, kapan penyelidikan terhadap pengemudi akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan? Tadi kami juga sempat tanyakan terkait hal itu, kapan rencananya untuk proses penyelidikan ini akan dilakukan. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Humas Polda Jawa Timur ini menyatakan bahwa penyelidikan tersebut akan dilakukan setelah sopir dari pengendara dari kendaraan Vanessa Angel ini dinyatakan sembuh total dan juga sudah pulih dari traumanya, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian dengan baik. Dan nantinya untuk proses penyelidikan dari pengendara dari kendaraan ini, yaitu Tubagus Jody ini, akan dilakukan di Polres Jombang karena melihat TKP-nya berada di kawasan Jalan Tol Jombang. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Dirlantas Polda Jawa Timur terkait dengan apa nantinya yang akan menjadi fokus pemeriksaan terkait dengan kejadian ini atau kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Jadi fokusnya ini ada dua. Yang pertama ini adalah mengenai penyebab kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis kemarin sehingga mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia, yaitu Vanessa Angel serta Bibi Andriansyah yang merupakan suami dari Vanessa Angel. Lalu kemudian
pemeriksaan atau penyelidikan kedua yang ini juga akan menjadi fokus dari pihak kepolisian. Ini adalah Instastory yang sebelumnya sempat diunggah oleh pengendara yaitu Tubagus Jodi sebelumnya, di mana di dalam Instastory tersebut ini sempat menunjukkan sebuah visual bahwa kendaraan tersebut dipacu dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dan hal ini sempat menjadi viral di masyarakat. Namun kemudian Tubagus Jodi ini diketahui sempat menghapus video tersebut. Sehingga hal ini yang juga akan menjadi fokus penyelidikan dari pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti dari kasus kecelakaan yang merenggut nyawa artis selebritas yaitu Vanessa Angel beserta suaminya yaitu Bibi Andriansyah yang juga merupakan ayah dari Galaski ini. Demikian. Terima kasih Keka Madonang melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Timur Surabaya. Sebelumnya juga sudah ada Abel Insani dari kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman.